Cerita ini berawal pada tanggal 14 Juni 2015. Sebuah unggahan mengerikan muncul di akun Facebook milik seorang wanita bernama Didi Blanchard. The bitch is dead. Tak lama kemudian unggahan kedua muncul. I killed her. Orang-orang yang membaca postingan itu mengira akun mereka diretas. Mungkin hanya lelucon yang keterlaluan. Atau mereka sedang mencari perhatian. Namun beberapa jam kemudian, polisi menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Seorang wanita terbaring tak bernyawa di kamar tidurnya. Tubuhnya mulai membusuk dan putrinya yang selama ini dikenal sebagai gadis sakit yang tidak bisa berjalan, menghilang tanpa jejak. Saat itu, semua orang percaya bahwa Gypsy Rose adalah korban penculikan. Tak ada yang menyangka bahwa pencarian terhadap gadis tersebut justru akan membuka salah satu rahasia keluarga paling mengejutkan dalam sejarah kriminal Amerika. Dan semakin dalam polisi menggali, semakin sulit membedakan siapa korban sebenarnya dan siapa pelakunya. Welcome back to my channel Rumah Untuk Pulang, tempat di mana setiap kisah membawa kita memahami sisi manusia yang jarang terlihat oleh dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di video ini supaya aku semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian, karena siapa tahu cerita berikutnya adalah cerita yang akan mengubah cara pandang kalian terhadap kehidupan. So, sekarang bisa matikan sejenak distraksi kalian, karena kisah yang satu ini bukan sekedar cerita kriminal, ini adalah cerita tentang cinta, tentang kebohongan, dan tentang pengorbanan. Dan tentang sebuah rahasia yang disimpan terlalu lama. Mari kita mulai. Di Springfield, Missouri, hampir semua orang mengenal Didi Blanchard. Tapi tetangga dan masyarakat sekitar Didi adalah sosok ibu yang luar biasa. Ia mengabdikan hidupnya untuk merawat putri sematawayangnya, seorang gadis bernama Gypsy Rose. Gypsy terlihat rapuh, tubuhnya kecil, kepalanya sering terlihat botak. Ia duduk di kursi roda dan hampir setiap saat ditemani oleh ibunya. Masyarakat terharu melihat hubungan mereka. Banyak orang menyebut Didi sebagai seorang malaikat, seorang ibu yang rela mengorbankan seluruh hidupnya demi anaknya yang sakit. Bahkan organisasi amal membantu mereka. Mereka mendapatkan donasi, perjalanan wisata gratis, tiket ke Disneyland World, dan sebuah rumah khusus yang dibangun untuk membantu kebutuhan Gypsy. Dari luar, keluarga ini tampak seperti simbol cinta tanpa batas. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang perlahan mulai membusuk dari dalam. Kembali ke tanggal 14 Juni 2015, setelah unggahan misterius itu muncul, teman-teman Didi mulai panik. Mereka mencoba menghubungi Didi, namun tidak ada jawaban. Mereka mencoba menghubungi Gypsy, namun tetap tidak ada jawaban. Karena khawatir terjadi sesuatu, beberapa tetangga memutuskan mendatangi rumah mereka. Rumah terlihat tertutup, sunyi, tidak ada aktivitas. Akhirnya polisi pun dipanggil. Ketika petugas masuk ke dalam rumah, mereka menemukan Didi sudah meninggal di tempat tidur. Tubuhnya mengalami banyak luka tusuk, namun yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah Gypsy tidak ditemukan. Polisi langsung menganggap bahwa seorang gadis penyandang disabilitas sedang berada dalam bahaya. Pencarian besar-besaran dilakukan. Media mulai memberitakan kasus ini. Seluruh masyarakat pun bersimpati. Semua orang berharap Gypsy ditemukan hidup-hidup. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kejutan besar sedang dimulai. Kalau kalian menjadi polisi saat itu, siapa yang pertama kali akan kalian curigai? Tulis di kolom komentar. Karena jawaban kalian mungkin akan berbeda setelah mengetahui seluruh fakta kasus ini. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil melacak lokasi unggahan Facebook tersebut. Lokasinya mengarah ke Wisconsin, ratusan kilometer dari rumah Didi. Saat petugas mendatangi sebuah rumah kecil, mereka menemukan Gypsy Rose masih hidup, dan yang membuat semua orang terkejut, Gypsy berjalan keluar rumah dengan kedua kakinya. Bukan menggunakan kursi roda, bukan digendong, bukan dibantu siapapun, dia berjalan normal. Polisi pun kebingungan, media kebingungan, dan bahkan tetangga pun kebingungan. Karena selama bertahun-tahun mereka percaya bahwa Gypsy tidak bisa berjalan. Namun,
itu baru permulaan. Bersama Gypsy ditemukan seorang pria bernama Nicholas Goodjohn, pacarnya yang dikenal melalui internet. Saat diinterogasi, cerita yang keluar mulai terdengar aneh. Semakin lama, semakin aneh, dan akhirnya semua kepingan puzzle pun mulai tersusun. Polisi menemukan bahwa selama bertahun-tahun hidup Gypsy tidak seperti yang dilihat dunia. Banyak dokumen medis mulai diperiksa ulang, banyak dokter diwawancarai, dan fakta yang muncul membuat semua orang merinding. Gypsy sebenarnya bisa berjalan. Gypsy tidak menderita sebagian besar penyakit yang selama ini dipercaya masyarakat. Bahkan beberapa dokter pernah mencurigai ada sesuatu hal yang salah. Namun setiap kali muncul pertanyaan, Didi selalu punya jawaban, selalu punya alasan, dan selalu punya cerita baru. Sejak kecil, Gypsy dibesarkan dalam dunia yang penuh kebohongan. Ia diberitahu bahwa dirinya sakit, bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya tidak bisa hidup sendiri, dan perlahan ia mulai mempercayainya. Bayangkan hidup puluhan tahun dengan merasa tubuhnya rusak, padahal sebenarnya tidak. Bayangkan setiap keputusan hidupmu dikendalikan orang lain, bahkan usiamu sendiri sering dipalsukan. Dan orang yang melakukan semua itu adalah orang yang seharusnya paling melindungimu, ya, ibumu sendiri. Disinilah dunia akhirnya mengetahui sesuatu yang mengerikan. Kasih sayang yang selama ini dilihat masyarakat ternyata bukan kasih sayang, melainkan bentuk kontrol yang ekstrim. Gypsy hidup dalam ketakutan, dalam manipulasi, dalam kebohongan yang dibangun selama bertahun-tahun. Ia tidak hanya kehilangan masa kecil, ia kehilangan identitasnya, kebebasannya, dan hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Apa yang terjadi seperti cinta dari luar ternyata telah berubah menjadi penjara. Kasus Gypsy Rose mengajarkan satu hal yang sangat penting. Tidak semua luka terlihat oleh mata. Kadang seseorang tersenyum, kadang seseorang tampak baik-baik saja. Namun, di balik senyum itu bisa saja ada penderitaan yang tidak pernah diketahui siapapun. Kasih sayang yang sehat memberikan ruang untuk tumbuh, memberikan kebebasan, memberikan kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Ketika cinta berubah menjadi kontrol, ketika perhatian berubah menjadi manipulasi, saat itulah hubungan mulai kehilangan maknanya. So, menurut kalian, apakah Gypsy Rose adalah korban atau tetap harus dianggap sebagai pelaku? Aku ingin baca pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kita melihat kembali kisah Gypsy Rose, ada sesuatu hal yang cukup menyedihkan untuk kita renungkan bersama. Banyak orang percaya bahwa Didi sangat mencintai anaknya. Namun, jika melihat apa yang terjadi selama bertahun-tahun, tampaknya perhatian dan simpati dari orang lain menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Sayangnya, untuk mendapatkan perhatian tersebut, justru orang-orang yang paling dekat dengannya yang harus menanggung akibatnya. Gypsy kehilangan masa kecilnya, kehilangan kebebasan, dan kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup yang normal. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa kesehatan mental adalah hal yang sangat penting. Terkadang seseorang bisa mengalami masalah psikologis yang tanpa benar-benar menyadarinya. Dan jika tidak ditangani, dampaknya bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Dari sini kita belajar bahwa menyayangi seseorang seharusnya dilakukan dengan tulus, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dianggap baik oleh orang lain, dan bukan karena ingin mendapatkan pengakuan. Karena kalau kita hidup hanya mengejar penilaian orang lain, maka tidak akan pernah ada habisnya. Selalu ada yang mendukung, selalu akan ada yang mengkritik, selalu akan ada pro dan kontra. Tetapi ketika kita berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pujian ataupun pengakuan, biasanya kebaikan itu akan menemukan jalannya sendiri untuk pulang. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, mari lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita, karena terkadang ada seseorang yang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya sedang mengalami sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Siapa tahu perhatian kecil yang kita berikan hari ini bisa menjadi pertolongan besar bagi seseorang yang sedang membutuhkan. Dan mungkin itulah pelajaran paling berharga dari kisah Gypsy Rose. Oke,
Ini tadi kisah tentang Gypsy Rose. Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di rumah untuk pulang kita belajar bahwa setiap manusia memiliki cerita, dan tidak semua cerita berakhir seperti yang terlihat dari luar. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, tidak semua tempat yang disebut rumah selalu menjadi tempat untuk pulang. See ya, bye-bye to next video.